Kami berseru kepadamu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari untuk menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Mari setiap mari kita merenungi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau guru batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Dengan segenap hati kita nyatakan, Yesus.
ku mau memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi baru kemuliaan. Bagimu Tuhan, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi baru kemuliaan-Mu. Serahkan kehidupan kami dalam tangan hidup. Ku serahkan segala cita-cita kami Tuhan, segala masa depan kami Tuhan menjadi milik-Mu. Kami tenang di tengah genggaman dunia. Semuanya bagi Tuhan dan segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi baru kemuliaan-Mu. Akhiri Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi baru kemuliaan-Mu. Mari dengan sungguh hati kita menyerahkan kehidupan kita semuanya dalam tangan Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu.
Engkau yang bersorak-sorai bagi namamu, yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Siapa bersorak buat Tuhan, amin.
Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Pengorbananmu yang ajaib menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber pengharapan.
Kami bersyukur di hadapan ya Tuhan. Hari ini kami mendapatkan kesempatan yang baik untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus sempurnakan pujian penyembahan pengakuan kami di hadapan Tuhan, sehingga perkenan Allah memenuhi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, bahkan melayani Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan Allah juga berfirman atas kami. Kami teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, jamah kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar kami semua menjadi pelaku firman Allah. Kami tahu kuasa kegelapan tidak senang. Kami mengerti tentang firman Allah. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah berkarya dasar di tengah-tengah kami. Urapi kami, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silahkan duduk saudara yang di gereja, dan mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Saudara, di bulan Juni kita sudah banyak mendengar firman Allah untuk menata ulang kehidupan kita. Mari kita tata ulang supaya Tuhan berkenan. Kehidupan kita di mata Tuhan itu indah dan juga menjadi berkat bagi orang lain, sesama kita, sesama umat manusia. Orang yang sudah percaya Yesus Kristus maupun yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka melihat kehidupan kita tertata rapi, tertata indah. Saudara, dan di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang kecerdasan di dalam bekerja keras. Saudara, tindakan yang cerdas adalah bekerja keras dan melayani Tuhan. Ada satu perantara ayat dari tema bulan Juni ke tema bulan Juli. Saudara, saya akan bacakan di dalam Amsal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Amsal 2 ayat yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, saya ulangi lagi bahwa Amsal 2 ayat yang ke-11 ini mengatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Hikmat yang datang dari Tuhan akan memelihara saya dan saudara. Siapakah hikmat itu? Adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah yang akan memelihara saya dan saudara. Dan kemudian ayat berikutnya, kata-katanya, kalimatnya mengatakan demikian. Kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, hikmat memelihara hidup kita. Kemudian selanjutnya, kepandaian atau kecerdasan akan menjaga engkau. Hidup kita terjaga karena kita memiliki kepandaian. Kita memiliki kecerdasan. Sama-sama katakan kecerdasan. Saudara, anak-anak Tuhan harus memiliki kecerdasan karena Tuhan Allah sudah menyiapkan bagi kita semua. Kalau ini terjadi, saudara, kalau hal ini ada pada saya dan saudara, betapa hidup kita ini bagus sekali, indah sekali. Hikmat memelihara kita. Kemudian ditambah lagi dengan kecerdasan, saudara, menjaga hidup kita, menjaga saya dan saudara. Dan sekarang mari kita akan baca ayat yang menjadi tema di bulan Juli, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan sekarang berlaku bagi saya dan saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Perhatikanlah, saudara, perhatikan dengan baik. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayo kita akan baca bersama-sama dari kata Tuhan akan. 2, 3. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Surga dan bumi Allah ciptakan. Semuanya Allah ciptakan. Pengertian Allah begitu luas, begitu panjang, begitu dalam. Pengertian Tuhan, saudara, itu tidak terbatas. Karena Allah kita adalah omniscient. Allah Maha Tahu. Segala pengetahuan ada pada Allah. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa Tuhan akan memberi kepadamu, kepada saya dan saudara, pengertian
dalam segala sesuatu. Memang kita, saudara, terbatas. Ada otak kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan. Dan sejauh itu saja yang bisa kita pahami. Dan jauh, saudara, kalau memahami, kita tidak akan mampu memahami apa yang dimiliki oleh Tuhan. Pengertian, pewahyuan, hikmat yang Allah miliki, kita tidak bisa semuanya pahami. Karena kita terbatas. Allah kita tidak terbatas. Tetapi firman Allah mengatakan, pengertian dalam segala sesuatu, dengan kata lain, saudara, ketika kita berjalan ke depan, akan ada permasalahan yang kita hadapi, akan kita lalui bersama-sama, dan di sana ada tantangan, saudara, di sana ada hal-hal yang harus kita hadapi. Perhatikan dengan baik bahwa Allah akan memberikan kepandaian, Allah akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu yang saudara hadapi. Satu sama lain berbeda-beda apa yang akan kita hadapi. Tapi dengan kata lain, Allah mau menunjukkan, menyatakan kepada saya dan saudara bahwa engkau akan mampu, karena Allah akan memberikan pengertian. Allah akan memberikan kecerdasan bagi saya dan saudara. Saudara, ayat ini ditujukan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah orang yang cerdas, anak rohani dari Paulus yang sangat cerdas. Paulus, saudara, Paulus juga orang yang cerdas. Dia dipersiapkan oleh tetua bangsa Israel untuk menjadi pemimpin berikutnya. Itu Saul, kemudian dirubah menjadi Paulus, saudara. Dan rupanya ada Timotius, bapaknya orang Yunani, saudara, mamanya orang Yahudi. Kalau orang Yunani dikenal ketika itu adalah filsafatnya tinggi, ilmu pengetahuannya tinggi. Di sana muncul orang-orang pintar secara pengetahuan. Dan papanya Timotius adalah orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu religius, saudara, tentang hukum Taurat paham. Jadi saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kelompok orang-orang yang pandai dan kemudian kelompok orang yang religius ini, saudara, dan kemudian menjadi satu, muncullah Timotius. Dan Timotius adalah orang yang sangat cerdas. Dia memang dipilih oleh Rasul Paulus, ditetapkan oleh Rasul Paulus. Saudara, mengerti segala sesuatu adalah orang yang berhasil dalam tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab itu sampai akhir. Itu yang namanya, saudara, memahami segala sesuatu, dan orang ini berhasil. Akhirnya mengerti, dituntun, saudara. Timotius sebagai anak rohani Rasul Paulus sangat rajin. Dia cerdas, sehingga dia dipercaya oleh Paulus. Satu ketika, saudara, di Tesalonika, mereka bersama dengan Titus, dan kemudian Timotius ada di Tesalonika. Tetapi karena di Tesalonika terjadi kerusuhan, terjadi penganiayaan, orang-orang mesianik, kaum mesianik yang sudah percaya Yesus Kristus, saudara, dianiaya, dan ada kerusuhan-kerusuhan di pasar-pasar, di pertemuan-pertemuan, kemudian di sinagog, di rumah-rumah ibadah, terjadi kerusuhan. Maka Rasul Paulus menyingkir ke satu kota namanya Berea, dan Timotius ikut. Saudara, di Tesalonika ada kerusuhan, dan Paulus sebagai seorang pemimpin harus menyelesaikan yang ada di sana. Dan dipilihlah orang pilihan namanya Timotius. Saudara, Timotius pergi ke Tesalonika, atasi kerusuhan yang ada di sana, dan jaga umat Tuhan yang ada di sana. Timotius dengan berani, Timotius dengan rajin, saudara, bekal yang ada pada dia. Dia kemudian melangkah ke Tesalonika, tanda petik di sana ada kerusuhan. Saudara, tetapi hari demi hari dia lalui dan menyelesaikan itu dengan baik. Dia di tengah-tengah umat Tuhan. Umat Tuhan menjadi aman, terpelihara dengan baik. Kerusuhan bisa diatasi. Dia bisa bernegosiasi dengan yang antara perusuh dengan yang dirusuh. Saudara yang kasih Tuhan, dia menyelesaikan masalah dengan baik. Dia berhasil sampai akhir. Saudara, beberapa bulan lamanya di Tesalonika. Akhirnya dia kembali menemui Paulus. Ada kabar baik, Pak Paulus. Di Tesalonika sekarang aman. Sekarang terkendali. Puji Tuhan, kamu memang anak yang cerdas. Bisa mengatasi sulitnya permasalahan yang ada di sana. Ada kerusuhan, ada penganiayaan, saudara. Dan kemudian Paulus mendengar kabar di Korintus, jemaat di Korintus, orang-orang Korintus, saudara, ada permasalahan besar karena di sana ada pesta pora seksualitas. Ada dewa Aphrodite, dewi Aphrodite. Saudara, di sana ada banyak hal hawa nafsu seks yang luar biasa. Paulus memahami ini. Di Korintus ada masalah. Siapa yang akan kita kirim ke sana? Muncullah nama Timotius. Dari Tesalonika sudah pulang, kemudian dia, kamu ke Korintus. Di sana ada permasalahan tentang seks.
pesta porasek di sana. Dan itu tidak baik, menjijikan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia belum berumah tangga. Dia pergi ke sana. Dia atasi satu persatu. Saudara, segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Pengertian diberikan oleh Tuhan. Bagaimana mengatasi kerusuhan. Bagaimana sekarang mengatasi tentang masalah seks. Saudara, Timotius kerjakan dengan baik. Dan dia selesaikan dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, dia pulang bertemu dengan Paulus. Sudah selesai guru. Di Korintus aman. Puji Tuhan. Apakah benar Titus dia selesaikan? Iya. Ya, kami mendoakan dan Timotius dengan berani rajin, dengan kecerdasannya dia panggil orang-orang yang bermasalah di Korintus, rumah tangga, suami-suami dikumpulkan, istri-istri dikumpulkan, kemudian anak-anak yang sudah mau menikah dikumpulkan, diselesaikan dengan baik. Timotius mengerjakan dengan demikian. Saudara, dia sangat cerdas. Dia sangat luar biasa. Kemudian di Filipi ada masalah. Galatia ada masalah. Timotius pergi ke Filipi. Siap. Dia rajin, saudara, dia semangat. Dia bekerja dan dia lakukan itu dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, dan ketika di Filipi selesai, Galatia selesai, semua orang lihat Timotius ini dikenal baik di mana-mana. Di Laodikia dia terkenal. Saudara, di tempatnya dia lahir pasti sangat dikenal juga. Di Tiatira dia dikenal. Dia sangat dikenal di mana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kecerdasannya dia pakai untuk bekerja keras. Satu. Yang kedua, dengan kecerdasannya dia pakai untuk melayani Tuhan. Satu. Dengan kecerdasan, kepandaian dipakai untuk bekerja keras. Sama-sama katakan bekerja keras. Yang kedua, kecerdasannya dipakai untuk melayani Tuhan. Sama-sama katakan melayani Tuhan. Bekerja adalah, kamus bahasa Indonesia, bekerja adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan hasil. Itu bekerja. Bekerja keras, saudara, di sana diartikan bekerja melakukan sesuatu untuk menghasilkan, mendapatkan upah dengan kesungguhan hati. Titik koma, menjadi-jadi. Saudara, ada kata menjadi-jadi. Luar biasa. Anak ini menjadi-jadi. Saudara pernah mengatakan demikian? Ada orang, wah ini menjadi-jadi. Beda dengan kesetanan. Ya, kesurupan apalagi, beda sekali. Menjadi-jadi. Berarti saudara, dia dengan kesungguhan hati dia kerjakan. Dia bekerja keras, Timotius bekerja keras. Dengan kecerdasan, hikmat dari Tuhan, memelihara hidupnya, kepandaian ada pada dia, saudara. Dan dia pergunakan untuk bekerja keras. Karena apa? Paulus punya usaha. Dia jual kemah, tenda untuk kemah. Saudara, hasilnya luar biasa. Dia bantu itu. Dia bekerja keras karena pelayanannya ditopang oleh usaha mereka sendiri. Yang kedua, saudara, dia melayani Tuhan. Dia tidak melayani karena Paulus yang mengutus ke Tesalonika mengatasi kerusuhan. Dia ke Korintus bukan karena Paulus yang mengutus dia supaya mengatasi masalah seksualitas. Dia utus ke Filipi, saudara, bukan karena Paulus, bukan karena teman-teman yang lain, tetapi karena dia mau mempermuliakan nama Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Saudara, dengan kecerdasan kita yang Allah berikan pada kita, ayo kita bekerja keras dan melayani Tuhan. Dua hal ini kita akan bahas di bulan ini. Tetapi dasarnya adalah, saudara, kepandaian akan menjaga engkau, menjaga saya dan saudara. Bekerja keras, kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bekerja pasti dapat hasil. Bekerja keras. Kalau saudara baca ayat di atasnya, di sana ada olahragawan mentaati aturan-aturan olahraga. Dan dia akan menang dalam pertandingan itu. Disiplin dalam aturan, dalam latihan. Saudara, ada seorang militer di sana, maka dia patuh kepada pimpinan, terhadap komandannya. Apa yang diperintahkan dia kerjakan. Saya garis bawahi 3 profesi ini dalam Alkitab di 2 Timotius ini. Entah petani, olahragawan, saudara, seorang militer, seorang perwira dan sebagainya, berhasil kalau bekerja keras. Sama-sama katakan bekerja keras. Ayo kita bekerja keras. Bagaimana bekerja keras yang benar? Saudara kasih Tuhan, bekerja keras yang benar bagaimana? Dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, Allah perintahkan kepada umatnya untuk bekerja dari sejak awal penciptaan manusia.
Kalau saudara baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, di taman itu dikelola, di taman itu saudara dipelihara. Itu berarti bekerja. Sejak awal penciptaan, manusia diminta untuk bekerja. Di taman itu, dalam tanggung jawab manusia yang kemudian disebut Adam. Saudara punya taman dalam pekerjaan saudara. Kelola itu dengan baik. Di dalam keluarga saudara, saudara kelola dengan baik. Ketika saya menyampaikan tentang bekerja, saudara, bagi yang anak-anak sekolah, itu artikan belajar. Belajarlah dengan baik, belajar dengan keras. Bulan Juli ini, saudara, ayo umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah sekarang ini. Saudara, Tuhan sudah berikan hikmat. Tuhan kemudian menjaga kita dengan kepandaian. Kalau kita mengambil kepandaian itu, kalau kita bisa dan kemudian mengambil kecerdasan itu, maka saudara yang kasih Tuhan, pergunakanlah itu untuk bekerja keras. Bulan Juli ini, saudara akan menerima hasil upah dan lain sebagainya. Kalau kita terus bekerja keras, anak-anak Tuhan harus bekerja keras. Setuju? Mengerti? Katakan amin. Mengapa kita harus bekerja keras? Karena Tuhan pengen memberkati apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan. Saudara, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau salah, maka kita harus luruskan dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pekerjaan kita, Tuhan Allah maksudkan kita bekerja dan kemudian Tuhan Allah memberkati pekerjaan kita. Maksudnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Efesus 4 ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang mencuri, ini tindakan yang salah. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini bekerja yang tidak benar. Jangan curi lagi. Orang yang bohong, bulan Juli, anak-anak Tuhan yang masih suka bohong, jangan berbohong lagi. Ya, yang melakukan sesuatu dusta, korupsi dan lain sebagainya, jangan kerjakan itu lagi. Saya ulang lagi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Efesus 4 ayat yang ke-28. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Saya yakin saudara kita senang, kita bahagia. Saudara, kalau kita bisa berbagi kepada orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Setuju ya saudara ya? Anak Tuhan harusnya demikian. Tapi kita harus bekerja keras. Sama-sama katakan bekerja keras. Tuhan tidak suka kepada orang yang malas. Ya, Bapak kita pun sampai sekarang bekerja. Ayo saudara baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapak di surga bekerja sampai sekarang. Yang memelihara umat Tuhan, memelihara saya. Saya renung-renungkan, saudara, ya betapa baiknya Tuhan terhadap gereja ini. Ketika bangun gereja ini, memelihara saya. Ada orang yang tidak suka, saudara, puji Tuhan, Tuhan singkirkan orang tidak suka itu. Tetap, ya, ada para pekerja yang kemudian nurut-nurut, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Dan itu terus terjadi. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara saudara, pekerjaan saudara aman dan sebagainya. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekarang bagi saya dan saudara yang mendengarkan firman Allah ini, kalau Bapa kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus bekerja, Roh Kudus terus bekerja mendampingi saya dan saudara, maksud kita akan diam-diam? Orang tidak suka kepada orang yang malas, apalagi Tuhan. Dan memang kita benar mendapatkan kasih karunia, tapi kita pergunakan kasih karunia itu untuk bekerja. Yang paham, nangkep, katakan amin. Kita menerima kasih karunia benar, dapat kasih karunia gratis. Tapi kita pergunakan kasih karunia itu untuk bekerja. Di sana Tuhan akan semakin memberkati saya dan saudara. Pergunakan itu dengan baik, saudara. Allah kita tidak suka dengan orang-orang yang malas. Jangan malas untuk bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh kita bekerja? Apa tujuannya? Karena Tuhan ingin memberkati kita melalui pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan. Kemudian saudara, agar kita bisa menjadi berkat bagi
keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Kalau itu kita kerjakan, maka puji Tuhan, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini, satu, saudara, ingat bahwa kita harus bekerja keras. Sebelum bekerja keras, saudara punya kepandaian. Ayo katakan, percayakan diri sendiri. Aku punya kepandaian, 2, 3. Kepandaian itu sudah disediakan oleh Tuhan. Allah sudah sediakan. Apakah saudara sanggup untuk mengambilnya? Apakah saudara mau mengambilnya itu, saudara menerima berkat kepandaian? Dan kalau Tuhan sudah sediakan, dan itu untuk menjagai kita, maka saudara, Tuhan, saya minta kepandaian. Pasti Tuhan akan berikan kepandaian. Dengan kepandaian itu, gunakan untuk bekerja keras yang pertama. Seperti Timotius, dia bekerja keras. Dalam pekerjaan saudara, ayo terus bekerja keras. Ya, terus bekerja keras. Apalagi situasi zaman sekarang, saudara dituntut untuk lebih bekerja keras. Bekerja keras yang bagaimana? Dengan kecerdasan yang Tuhan berikan. Ya, saudara cerdas, pandai. Oh iya, seperti ini. Bagaimana mengelola tentang seks? Seperti Timotius. Bagaimana mengelola yang baik tentang kerusuhan orang-orang yang begitu beringas. Bagaimana mengatasinya itu? Saudara yang kasih Tuhan, perlu kecerdasan. Timotius mampu, saya yakin saya dan saudara juga mampu. Yang kedua, saudara, melalui kepandaian kecerdasan yang kita miliki, saudara, mari kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Sama-sama katakan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Saudara, kita baca dalam Roma 14 ayat yang ke-17 sampai 18. Roma 14 ayat yang ke-17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus ingat bahwa segalanya adalah dari Tuhan. Kemampuan yang kita miliki, dorongan untuk bekerja, ide-ide yang kita punya, hikmat yang ada pada kita, mengelola usaha, saudara, semuanya berasal dari Tuhan. Dengan pengertian ini, maka kita akan bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Saudara, semuanya itu Tuhan Allah yang memilikinya. Bagaimana supaya pelayanan kita ini baik, saudara, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan. Apakah saudara masih membaca firman Tuhan? Yang terus membaca firman Tuhan, senyumlah. Karena tidak diketahui oleh orang lain. Pakai masker, ya. Masih Pak, puji Tuhan. Kegiatan apa lagi? Rajin beribadah dan melayani dalam beribadah. Rajin beribadah. Yang saya maksudkan ibadah adalah di gereja kita, ya, ini ibadah. Sekarang kita sedang beribadah. Saudara sedang terlibat di dalam firman Tuhan. Ada yang menyampaikan firman Allah, saudara mendengar firman Tuhan, itu peribadatan. Saudara, tetapi juga saudara melayani dalam peribadatan. Baik di gereja kita beribadah maupun di rumah saudara sedang beribadah. Sekarang ini banyak juga yang live streaming. Saudara, mereka beribadah. Kalau beribadah, ayo beribadah yang benar. Ya, beribadah dengan baik. Sekarang yang di gereja saudara rapi-rapi semua, bagus. Nampilannya juga bagus-bagus. Maskernya juga sekarang ini kreatif semua, macam-macam masker gitu ya. Tetapi tetap kita kusuk di hadapan Tuhan. Ini adalah kegiatan kita melayani Tuhan, tapi juga melayani peribadatan. Saudara bisa melayani satu sama lain. Ketika saudara beribadah dalam rumah tangga, saudara ramah dengan anak, ramah dengan suami istri, saudara itu juga melayani. Menyiapkan beberapa hal yang harus dikerjakan. Ya saudara, itu melayani peribadatan. Kalau di gereja ada penerima tamu, melayani peribadatan. Ada para pemain musik, mengapa ada pemain musik, ada kolektan dan sebagainya. Ini melayani peribadatan. Saudara pun bisa melayani itu. Gereja terbuka seluas-luasnya untuk melayani peribadatan. Di sini dalam peribadatan. Silahkan saudara, terbuka lebar. Apalagi
sekarang kita harus memakai protokol kesehatan. Dan itu perlu ada pengawasnya dan sebagainya. Saudara yang di rumah, ketika saudara melayani Tuhan, ayo saudara saya ingatkan bagi yang pelayanan beribadah di rumah, saudara akan jauh lebih baik seperti kita beribadah di gereja. Mandi dulu, ya 2 jam, 1 jam sebelumnya mandi dulu, pakai baju yang rapi, saudara tidak bangun tidur dan kemudian masih selimutan, kemudian beribadah. Apakah itu beribadah? Hati Pak, yang penting hati. Saudara, yang dikasih Tuhan, yang suasana pun bisa menentukan peribadatan kita. Allah melihat hati, tetapi kita juga menghormati Allah kita. Seperti kita ke gereja sekarang rapi-rapi, kalau saudara ke gereja juga pasti rapi. Ya, itu karena kita mau melayani Tuhan. Siapa yang kita layani? Tuhan. Ayo saudara, ketika memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Di gereja suasananya memuji Tuhan. Di rumah pun juga jangan terpengaruh dengan keadaan. Kalau di gereja saudara beribadah, lebih baik saudara tidak online. Karena kalau ibadah online, lebih baik di rumah. Betul saudara ya? Kalau masih di gereja, masih online, beribadah online. Supaya double Pak berkatnya. Secara langsung dan secara berkat online. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi yang saya masukkan adalah, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Betul-betul melayani Tuhan. Berikutnya adalah, saudara, kegiatan apa yang harus kita kerjakan supaya melayani Tuhan itu dengan hal yang baik. Sungguh-sungguh. Saudara harus punya komunitas untuk bertumbuh. Ini berkegiatan dalam komunitas yang baik. Pilihlah komunitas yang bisa membuat iman saudara bertumbuh. Saudara, di lingkungan kita, kalau kita ketemu dengan orang yang suka provokasi, suka mengintimidasi, di sana pikirannya negatif. Ada kebijakan sesuatu, entah pemerintah, entah gereja, dipandang dari sudut pandang yang negatif. Komunitasnya adalah kritikus semua. Semua kritikus semua. Mengkritik semua. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara memilih yang demikian? Tapi pilihlah komunitas yang membangun. Kamu, ya baik ya, ayo terus semangat berdoa, ya semangat beribadah, rajin bekerja, komunitas saling melengkapi dan sebagainya. Kamu kekurangan, ayo ini ada berkat dari Tuhan. Tidak usah kasih tahu yang lain ya. Dan komunitas yang baik, ayo kita memuji Tuhan sama-sama. Ayo kita datangi mereka yang kekurangan dan lain sebagainya. Komunitas yang baik. Perkataannya juga baik. Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini penting. Supaya saudara pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah, saudara mau digembalakan. Saya bersyukur kalau saudara rajin beribadah di tempat ini. Saudara mau digembalakan, mau dibentuk. Tapi saya prihatin ada banyak orang yang mengkritik satu. Pemerintah berarti tidak mau digembalakan. Mengkritik gembalanya sendiri, bukan jemaat sini. Pak, gembalaku tuh begini bela batin saya. Saudara, kamu di situ ya harus tunduk kepada gembala. Kebijakan gembala tidak akan mencelakakan kepada umat Tuhan. Ya ikuti aturan dengan baik. Saudara mau digembalakan. Orang yang demikian pasti saya yakin semakin cerdas. Semakin cerdas dan bekerja keras. Dengan kecerdasan itu kita semakin melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bulan Juli, ayo saudara sama-sama kita kerjakan. Karena Tuhan sediakan kepandaian, maka kita semakin bekerja keras. Setuju? Mengerti? Katakan amin. Dan kita juga melayani Tuhan semakin sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat perjamuan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman. Tuhan memberikan hikmat. Kami mendapatkan hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan untuk menjaga kehidupan kami selanjutnya. Kami merindukan kepandaian itu, kecerdasan itu ada pada kami, menjadi bagian hidup kami. Jika kami terus bekerja keras, kami mendapatkan hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hamba mohon ke hadapan-Mu, kiranya berkat Tuhan melalui firman Allah ini terus dilimpahkan kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita semakin diteguhkan dengan perjamuan kudus. Kiranya dalam perjamuan kudus ini kita juga semakin diberkati Tuhan. Setiap kali kita menikmati perjamuan kudus,
terlibat di dalamnya. Kita ingat akan keselamatan, anugerah yang datang dari Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, kiranya tetap kita dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, terus dijagai oleh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami undang para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Lagi penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala. Karena Dia terus memberikan kemampuan atas kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Pujikan dengan senang hati saudara.
ada baiknya saudara membaca ayat yang saudara terima masing-masing. Berkat khusus bagi kita semua, satu persatu. Haleluya.